Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita yang kedua di dalam kitab Safinatun Najah akan membahas pada permasalahan alamatil bulugh. Qala rahimahullahu ta'ala faslun fi alamatil bulugh. Ini satu fasal pada menyatakan tanda-tanda baligh. Baligh itu berarti sampainya seseorang pada batas taklif. Sampainya seseorang pada batas taklif. Artinya seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, ketika dia sudah baligh, berarti secara otomatis dia sudah dibebani oleh hukum-hukum syariat. Dia wajib melaksanakan sholat, dia wajib melaksanakan puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Sehingga ketika dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Itu arti baligh, yaitu al-wusul ila haddit taklif, sampainya seseorang pada batas taklif atau batas beban yang dibebankan di dalam syariat. Sedangkan makna alamat niki tanda-tanda al-bulugh, tanda-tanda baligh ini artinya bahwa salah satu daripada tanda-tanda baligh yang akan kita baca saat sekarang ini itu menjadi tanda bagi baligh tersebut. Tidak harus semuanya sudah, tidak harus ketiga-tiganya harus terpenuhi, tetapi satu saja dari yang tiga ini berarti anak itu sudah mencapai umur baligh. Alamatul bulughi thalathun, tanda-tanda baligh itu ada tiga. Pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan, sempurnanya umur 15 tahun. Umur 15 tahun itu terhitung sejak seorang anak dilahirkan secara sempurna, keluar secara sempurna dari rahim ibunya, yaitu 15 tahun qamariyah, hitungannya qamariyah. Wal ihtilamu, yang kedua tanda baligh itu ihtilam. Ihtilam sebenarnya artinya mimpi. Ihtilam itu ma yarahu naim fi naumih, sesuatu yang dilihat oleh orang yang tidur pada waktu tidurnya, itu arti bahasanya ihtilam. Sedangkan yang maksud di sini ihtilam itu adalah sesuatu yang tertentu, yaitu imna, al-imna. Al-imna artinya keluarnya mani. Jadi ihtilam artinya keluarnya mani fi dzakari wal untha, pada laki-laki dan perempuan, li tis'i sinin, bagi yang berumur 9 tahun. Jadi seorang laki-laki atau perempuan jika dia berumur 9 tahun atau lebih keluar maninya, maka itu tanda dia sudah mencapai masa baligh, sekalipun dia belum berumur 15 tahun. Wal haidu fil untha li tis'i sinin, dan haid bagi perempuan li tis'i sinin, bagi yang berumur 9 tahun. Jadi perempuan itu minimal umur dia haid itu adalah 9 tahun. Kalau ada yang keluar darah yang belum mencapai 9 tahun, misalnya 8 tahun, 7 tahun, keluar darah itu pasti bukan darah haid. Karena yang namanya haid itu minimal keluar pada ketika perempuan itu berumur 9 tahun, atau bisa kurang sedikit, kurang 15 hari, itu sudah dianggap sebagai haid. Jadi ketiga syarat ini jika terjadi pada seseorang, ya salah satunya, baik itu keluar mani atau haid, maka dia dikatakan baligh. Andai kata dia tidak pernah keluar maninya atau belum pernah haid, berarti yang menjadi patokannya adalah umur, yaitu 15 tahun qamariyah. Selanjutnya, faslun syurutu ijza'il hajari fil istinja, syarat-syarat memadainya menggunakan batu ketika istinja. Syarat-syarat memadainya menggunakan batu ketika istinja. Jadi yang dimaksud hajar di sini
bukan artinya batu saja. Jadi makna daripada hajar di sini yaitu kullu jamidin, setiap yang beku, tahirin yang suci, qali'in yang bisa membersihkan, ghairi muhtaram yang tidak dihormati, ya, itu yang disebut dengan hajar. Pertama, dia barang itu jamid atau beku, kedua dia suci, ketiga dia bisa membersihkan dan tidak terhormat. Itu yang dimaksud dengan hajar. Jadi boleh orang itu beristinja dengan benda-benda yang memiliki kriteria yang tadi itu. Jamid, beku, suci, bisa membersihkan dan tidak terhormat. Berarti kalau dia cair itu tidak boleh dipakai istinja. Misalnya seperti tisu basah, tidak bisa dipakai istinja. Kalau tisu kering bisa. Terus yang suci, berarti tidak bisa digunakan bersuci kalau benda itu dia najis. Begitu juga bisa membersihkan, bisa digunakan istinja, hajar, benda yang qali yang bisa membersihkan. Berarti kalau tidak bisa membersihkan, misalnya seperti kaca itu karena dia licin, itu tidak bisa digunakan istinja. Ghairu muhtaram yang tidak terhormat, ya, misalnya seperti kertas mushaf, maksudnya kitab-kitab tentang ilmu, makanan misalnya, seperti makanan misalnya seperti roti, itu tidak bisa digunakan istinja karena dia terhormat. Jadi kesimpulannya syarat batu boleh dijadikan sebagai istinja itu sebagai alat untuk istinja itu ada 8 syaratnya. Sedangkan yang dimaksud di sini batu itu adalah kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Setiap yang beku, yang suci dan bisa membersihkan yang tidak terhormat. Syarat pertama ayyakuna bi thalathati ahjarin, bahwa dia menggunakan 3 batu. Berarti yang pertama daripada syarat-syarat memadainya menggunakan batu yaitu bahwa dia menggunakan 3 batu. Atau bisa disebut dengan 3 kali usapan, tidak boleh kurang. Walaupun dia menggunakan 1 batu tetapi sisinya 3 misalnya, boleh. Walaupun 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Yang kedua, syarat daripada memadai menggunakan batu itu ayun qiyal mahalla. Ayun qiyal mahalla. Maksudnya ayun qiyal mahalla ini bisa membersihkan tempat keluarnya itu kotoran, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Apa yang disebut tempat di sini? Yang disebut tempat ini as-safhah. Safhah itu artinya lipatan pantat seseorang. Ketika dia berdiri kan terlipat. Ketika dia duduk terbuka, itu namanya safhah. Nah, itu yang akan dibersihkan menggunakan ahjar atau batu tersebut, atau sesuatu yang menempati tempat batu. Sedangkan hasyafa, sedangkan dimaksud hasyafa bagi yang akan istinja dari hadas kecil atau dari kencing, itu kan yang dimaksud dengan tempat yang perlu dibersihkan itu hasyafahnya. Pada laki-laki yaitu kepala zakarnya, hasyafah atau kepala zakar, itu yang akan dibersihkan menggunakan hajar. Sedangkan pada perempuan yang disebut dengan mahal ini, tempat yang harus bisa membersihkan tempat ini adalah zahir faraj perempuan. Zahir faraj perempuan yaitu daerah yang wajib dibasuh ketika istinja. Mana dia daerah yang wajib dibasuh ketika istinja? Yaitu daerah yang kelihatan ketika dia jongkok. Itu perempuan wajib membasuhnya ketika istinja, dan ketika menggunakan hajar itu harus bisa dibersihkan. Ketika menggunakan batu itu daerah itu harus bisa dibersihkan dengan menggunakan benda-benda yang seperti tadi. Yang selanjutnya wa alla yajiffan najasu, dan tidak kering oleh najis. Najisnya tidak kering, ya. Jadi kalau dia kering berarti tidak boleh pakai batu.
harus pakai air. Wa alla yantaqila, bahwa najis itu tidak berpindah. Tidak pindah dari tempatnya, memang tempat keluarnya itu. Dia tidak pindah. Ya, alla yantaqila al-kharij amma istaqarra fihi indal khuruj wa illam yujawiz as-safhah wal hashafah. Yang selanjutnya wa alla yatra alaihi akhar, dan tidak jatuh atasnya yang lain. Ini tidak bercampur kotorannya itu, najis itu daripada yang lain. Misalnya bercampur dengan keringatnya, bercampur dengan tanah, bercampur dengan air misalnya. Kalau dia bercampur dengan itu, dengan semua yang saya sebutkan tadi, maka tidak boleh menggunakan batu, maka wajib menggunakan air saja. Ya. Yang selanjutnya wa alla yujawizu safhatahu wa hashafatah. Jadi yang keenam di sini, daripada syarat memadai istinja menggunakan batu, bahwa tidak melewati kotorannya itu yang keluar, ya, tidak melewati lipatan pantatnya orang yang istinja tersebut. Dan ketika masalah kalau kencing, maka tidak melewati kepala zakarnya jika dia laki-laki. Yang selanjutnya syarat memadai menggunakan batu yang ketujuh, yaitu alla yusibahu ma'un, bahwa tidak mengenai akan dia oleh air. Tidak boleh benda yang kita gunakan istinja itu dikenai oleh air. Seperti tisu basah dan sebagainya kan kena air. Wa an takuna al-ahjaru tahiratan, dan syarat yang terakhir yaitu bahwa ada batu-batu itu dalam keadaan suci. Tidak boleh istinja dengan batu yang kena najis. Ya. Wa alla takuna al-ahjar tahirah. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan faslun fi furudil wudu. Wallahu a'lam.